قيل عن سعيد قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أربع من أعطيتهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. Ada 4 hal yang jika sudah diberikan maka sesungguhnya dunia dan seisinya, dunia dan akhirat, atau kebaikan dunia dan akhirat telah dia raih. Yang pertama adalah lisanun dzakir. Lisanun dzakir. Adakah yang lebih indah dari geraknya lisan kita untuk berzikir kepada Allah? Adakah yang lebih indah sebuah takdir yang mentakdirkan kita untuk sanggup berzikir kepada Allah? La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Secara implisit musibah. Man qala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi kesusahan dalam diri manusia jika di dalam dirinya ada kalimat Allah Allah yang kita sebut. Dalam Al-Quran dikatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka sebutlah nama Tuhanmu, dan sebaik-baik zikir adalah menyebut nama Rabbmu. Allah Allah Allah. Maka zikir ini menjadi tiang dunia selama masih ada orang yang sanggup menggetarkan lisannya menyebut Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi sebuah musibah dalam dirinya, tidak akan terjadi kegundahan dan gelisah dalam hatinya. Tidak ada yang lebih indah dari seorang anak kecil. Misalnya anak kecil baru lahir umur 9 bulan, kemudian menyebut mama, ayah. Bukankah itu yang membahagiakan Anda selama di dunia? Lalu bagi Allah, apakah ada yang lebih indah ketika ciptaannya bernama manusia menyebut asmanya Allah Allah Allah? Tidak ada yang lebih indah dari itu bagi Allah. Ingat, jika Allah sudah mencintaimu, maka Allah akan memberikan cinta kepada seluruh manusia untuk mencintaimu. Jika Allah tidak suka denganmu, maka Allah akan 1000 orang yang menyukaimu, maka tidak akan kau temukan cinta dalam diri. Jika Allah mencintaimu, lalu Allah membelamu, lantas adakah orang yang bisa menghalangimu? Tanpa cinta Allah, adakah yang bisa membersamai kita? Sering saya sampaikan, mau minta tolong ke siapa? Katanya jaluk tolong siapa? Kalau tidak minta tolong Allah, kamu peduli tak sama kamu? Tolongmu gelem tak nolong kamu? Belum tentu. Temanmu juga belum tentu. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Bayi yang kecil itu
ketika mulai berbicara celoteh seperti Sofia, Bapak, Bapak. Bukankah itu kalimat yang paling kau tunggu sebagai seorang ayah? Bukankah Mama itu kalimat yang paling kau tunggu sebagai seorang ibu? Maka Allah sedang menunggu kalimat Allah, Allah dari lisanmu, agar Allah tetap mencintai. Tidak ada kehidupan manusia yang lebih indah kecuali ia dalam hidup berlindung kasih sayang Allah. Kenapa lantas kau tersinggung ketika kau WA putramu atau putrimu, nah dalam gitu kok, anakku kok jadi begini, kan saya yang melahirkan, kamu kan anakku, saya yang membesarkan. Kenapa kau juga tidak pernah bercerita kepada Rob yang menciptakanmu? Kenapa kau juga dipanggil Robmu, Tuhanmu, hanya G, begitu saja, tanpa ada kata-kata, tanpa ada pengorbanan yang kau lakukan? Hari ini ada seorang ayah yang sangat berbahagia. Beliau puasa, yang mengantarkan bukanya adalah anaknya. Bisakah Anda merupiahkan kejadian ini? Jika itu ditarik Allah, saya bayar 1 miliar kau ke Anda, pasti Anda akan membawa. Maka perlahan tapi pasti, waman utiya al-hikmah faqad utiya khairan katsiran. Perlahan tapi pasti, jika kita istiqomah di jalan ini, Allah akan berikan hikmah perlahan tapi pasti. Perubahannya sudah mulai tampak. Istilah tanaman kita siram setiap hari, bunganya sudah mulai terlihat mekar. Jangan tersinggung kalau anakmu hanya semaur begitu saja. Bagaimana perasaan Allah yang selama ini cintanya kau buahkan dengan yang lain? Nampaknya kau lebih cinta anakmu ketimbang Allah. Nampaknya kau lebih takut kehilangan suamimu ketimbang takut rohmu. Kau lebih takut kehilangan suamimu ketimbang kehilangan Tuhan yang menciptakanmu. Betapapun kau bisa mengawasi suamimu, kau tidak akan pernah bisa memilikinya, karena dia adalah milik Tuhan. Kenapa kita sering gelisah hal-hal yang kita titipkan hilang dari tangan kita? Kenapa kita sering gelisah titipan-titipan yang Allah berikan kepada kita seringkali lepas dari tangan kita? Jadilah orang yang penuh amanah jika dititipi. Kalau dititipi, jangan coba-coba untuk memiliki. Jika pada waktunya diambil, kasihkan kepada yang memilikinya. Hartamu bukan milikmu, istrimu bukan milikmu, suamimu bukan milikmu, anakmu bukan anakmu. Kesemuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika Allah turunkan hikmah dalam diri kita, jika Allah berikan hikmah dalam hati kita, maka hikmah itu akan melahirkan sakinah, ketenangan. Ketenangan tidak sama dengan kebahagiaan. Ketenangan itu abadi, kebahagiaan hanya ada di dunia. Maka Al-Quran memanggil hambanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan wahai jiwa-jiwa yang bahagia, bukan. Karena orang bahagia belum tentu tenang jiwanya. Jangan sering melihat kebahagiaan orang di sosial media, pakai kacamata hitam, selfie, pakai mobil mewah. Belum tentu dia punya ketenangan seperti yang Anda punya. Jangan pernah iri dengan kebahagiaan orang lain, karena orang lain bisa saja tidak bahagia. Orang-orang yang sering memunculkan, memperlihatkan kebahagiaannya, tandanya ia sedang berpura-pura menutupi kegelisahannya. Kalau Anda sering lihat di sosial media, ada orang sering berjalan-jalan foto berdua dengan pasangannya pakai kacamata hitam, sesungguhnya dia sedang menyembunyikan kegelisahannya. Ada orang juga yang sering mempertontonkan kesusahannya. Dia tidak susah, dia sedang menyembunyikan kesyukurannya. Allahumma salli alaihi. Lisanun dzakir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur. Allah tidak akan pernah merubah nikmatmu selama rasa syukurmu tidak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'ami. Allah tidak akan pernah mengubah nikmatmu selama rasa syukurmu tidak berubah. Jika ingin Allah merubah, menaikkan nikmatmu, naikkan syukurmu. Jika kau ingin Allah melipatkan nikmatmu, lipatkan syukurmu. Jangan lipatkan sambatmu. Mukmin sejati pantang sambat kecuali pada Allah. Mukmin sejati tidak akan bicara kecuali kalimat syukur di hadapan manusia, dan mengeluhnya hanya kepada Allah. Maka kejarlah hikmah itu. Hikmah itu adalah cahaya yang sering saya sampaikan. Jika orang itu bercahaya, semua menjadi indah. Bayangkan jika hutan ini tanpa ada lampu, seperti saya pertama kali masuk di sini, tidak ada yang bisa dinikmati ketika malam hari kecuali suara-suara. Tapi hari ini kita bisa menikmati lampu karena ada cahaya. Kita bisa duduk di masjid. Bayangkan jika tidak ada cahaya, apa yang bisa kita nikmati? Pohon itu terasa indah karena ada pantulan cahaya-cahaya. Anda bisa bercengkrama di gazebo karena ada cahaya. Kejarlah cahaya itu, karena cahaya itu adalah hikmah dalam diri kita. Jika Allah titipkan hikmah dalam dirimu, kau akan bahagia meski kau tak punya apa-apa. Kenapa? Karena kau punya Allah. Tapi jika tidak ada hikmah dalam dirimu, berapapun uang yang kau pegang, berapapun kenikmatan yang Allah berikan, perasaannya akan tetap satu.
selalu mengejar yang semakin jauh. Dunia seperti kupu-kupu, semakin kau kejar pasti akan semakin jauh. Kalau kau ingin mengejar kupu-kupu, jangan dikejar. Pasanglah bunga di dekat diri. Kupu-kupu pasti akan datang kepadamu karena melihat ada kembang mekar di dalam diri. Semakin kau kejar semakin jauh, semakin lelah hati. Kejar ya Allah. Berdoalah meminta hikmah kepada Allah agar dunia mendatangi yang kau butuhkan. Allah datangkan. Tanpa kau minta, pasti akan Allah berikan. Kata Allah, aku akan memberikan kepada ahli zikir aksar, lebih banyak, ma'a'taitus sa'ilin, lebih banyak daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta dan berdoa kepadaku. Istimewanya ahli zikir itu tanpa meminta Allah datangkan, sebelum meminta Allah wujudkan. Bukankah kita menginginkan keadaan yang sedemikian rupa? Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jika Allah titipkan kepadamu hikmah, maka Allah akan limpahkan kebaikan. Qalbun syakir, lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Wa badanun sabirun, dan badan yang sabar. Kalau ada kesulitan sabar, kalau ada yang gak suka sabar. Al-hikmah itu begitu. Jika kau bisa berbuat baik dengan orang yang kau sukai, wajar saja. Wa aksal ubudiyah, tetapi ubudiyah tertinggi adalah ketika kita bisa memuliakan orang yang paling tidak kita suka. Jelekit-jelekit rasanya, tapi itulah Rasulullah mengajarkan kita. Kalau ingin kau naik kelas, muliakan orang-orang yang memusuhi, muliakan orang-orang yang tidak suka dengan diri, hormati orang-orang yang menzalimimu. Jangan pernah ucapkan doa yang buruk, karena ad-du'a yaruddu ilal qail, karena doa itu kembali kepada yang mengatakan. Katakan yang baik atau diam saja. Wa zawjatun mu'minatun shalihatun, ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Jika ini terjadi, maka seperti Allah memberikan dunia, kebaikan dunia dan akhirat, adalah seorang istri yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, pasangan yang soleh. Pantaskan diri, pantaskan diri untuk menjadi sama dan setara seperti kebaikan dunia dan akhirat. Pantaskan dirimu karena Allah sedang menghendaki baik. Pantaskan dirimu karena Allah menghendakimu
dekat dengan ilmu. Pantaskan dirimu, karena sebentar lagi kau akan dinaikkan kelas. Amin. Amin. Pantaskan dirimu, karena sebentar lagi kau akan menjadi orang tua dari anak-anak yang hebat. Amin. Pantaskan dirimu, karena sebentar lagi kau akan banyak dihormati oleh manusia. Amin. Pantaskan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Al-Fatihah. Silahkan dibagi. Sallallahu